Mungkin dari sahabat-sahabat sekalian masih belum ada yang mengenal saya. Belum ya. Oke, saya Faik, salah satu alumni pesantren Anokoyah daerah Lubangsa Selatan. Terlahir dari seorang anak petani, bukan sebagai seorang anak presiden, apalagi ponakan ketua Mahkamah Konstitusi. Sahabat-sahabat, pada malam hari ini kita akan memperbincangkan soal Palestina. Berbicara tentang konflik ataupun peperangan yang terjadi antara Palestina dan juga Israel pada saat ini, tentunya tidak terlepas dari beberapa rentetan sejarah yang melatari. Hal ini terjadi pertama kali itu semenjak kerajaan Ottoman itu runtuh, dikalahkan oleh kerajaan Inggris. Dulunya ya, sebelum kerajaan Ottoman ini runtuh dan dikalahkan oleh kerajaan Inggris, alhamdulillah masyarakat di sana tentram dan damai. Akan tetapi kemudian ketika kerajaan Ottoman di sini dikalahkan oleh kerajaan Inggris, maka nasib mereka mulai nistapa. Apalagi pada tahun 1917 salah satu orang dari kerajaan Inggris yang bernama Arthur Balfour ini menuliskan sebuah surat dan dikirim kepada salah satu tokoh orang Yahudi, yang isi suratnya adalah yakni memerintahkan kepada umat Yahudi untuk mendirikan rumah-rumah nasional di tanah Palestina. Inilah awal mula konflik dan peperangan itu terjadi. Pada tahun 1917 dari surat itu yang memerintahkan supaya umat Yahudi mendirikan rumah-rumah nasional di tanah Palestina. Untuk mendorong ketercapaian misi ini, sahabat-sahabatku sekalian, maka kerajaan Inggris memberikan kemudahan bagi masyarakat sana, masyarakat Yahudi, untuk melakukan migrasi ke tanah Palestina. Setelah masyarakat umat Yahudi melakukan migrasi besar-besaran yang difasilitasi oleh kerajaan Inggris, maka mulai meninggilah populasi umat Yahudi di tanah Palestina. Ketika umat Yahudi mulai tinggi populasinya, tentunya orang pribumi, orang asli masyarakat Palestina tentunya berontak karena khawatir negaranya akan diambil alih oleh mereka. Kan seperti itu, sahabat-sahabat. Ketika rumah-rumah mereka ketika rumah-rumah nasional umat Yahudi sudah mulai didirikan di tanah Palestina, populasinya semakin meninggi, populasinya semakin naik, orang Yahudi mulai banyak di tanah Palestina, maka orang Palestina tidak diam ketika tanah airnya mulai dirampas oleh mereka. Apa yang dilakukan oleh mereka, sahabat-sahabatku sekalian? Masyarakat Palestina melalui Komite Arab pada kala itu, yakni 1936, tahun 1936, orang Palestina ini telah melakukan perlawanan terhadap kaum Yahudi yang serakah, yang beringas, yang kejam. Dengan cara apa perlawanan mereka pada kala itu, sahabat? Yakni orang Palestina menolak untuk membayar pajak. Orang Palestina melakukan pemboikotan terhadap produk-produk yang dikeluarkan oleh mereka. Ini adalah bentuk perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Palestina pada kala itu, yakni perlawanan yang berlangsung selama 3 tahun, dari tahun 1936 sampai tahun 1939. Namun sahabat-sahabatku sekalian, perlawanan mereka ini tentunya dilawan dengan penuh kekejaman oleh mereka. Orang-orang Yahudi
tidak tinggal diam, mereka juga melakukan perlawanan terhadap masyarakat Palestina. Dengan cara apa? Mereka melakukan pembunuhan, penggusuran rumah-rumah warga, pembunuhan terhadap anak-anak, pembunuhan terhadap bapak-bapak dan ibu-ibu di sana, sehingga nyawa ratusan orang Palestina itu dikorbankan dan terbunuh akibat kekejaman kelompok Yahudi, sahabat-sahabat. Betapa teririsnya ketika kita melihat kenistapaan mereka pada kala itu. Bahkan sahabat, mereka itu mulai mengungsi ke negara-negara sebelah, seperti halnya Mesir, karena mereka mulai tersingkirkan dari tanah airnya sendiri. Bisa dibayangkan bagaimana jika keadaan Indonesia meratapi nasib semisal sama dengan negara Palestina pada kala itu ataupun pada saat ini. Mungkin saja hidup kita tidak tenang, hidup kita tidak damai, terus saja dikelilingi ancaman-ancaman pembunuhan, bom di mana-mana, tembakan, suara tembakan terus menteror kita, hingga mungkin saja bapak, ibu, keluarga kita akan menjadi korban. Mari kita rasakan bagaimana kepedihan yang telah dirasakan oleh masyarakat Palestina saat ini. Melihat kepedihan yang terjadi di Palestina, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, tahu kan? Pada tahun 1947 mereka mulai turun tangan, yakni dengan cara apa? Bahwasanya harus ada pembagian wilayah antara umat Yahudi dan masyarakat Palestina. Solusi yang ditawarkan oleh PBB di sini kan kurang masuk akal, sahabat-sahabat. Tanah masyarakat Palestina, ya kan? Tanah masyarakat di sana, tanahnya kemudian ingin dibagi dengan orang-orang Yahudi yang telah menjarah, yang telah membunuh, yang telah merampas hak-hak masyarakat Palestina. Maka tentunya mereka, masyarakat Palestina, tidak terima atas solusi yang ditawarkan oleh PBB kala itu. Apa yang disampaikan oleh mereka? Ya, tanah kami adalah tanah yang harus dilindungi. Kami tidak rela jika harus dibagi. Sehingga sahabat-sahabat, pada tahun 1948, 1 tahun dari upaya penanganan PBB, maka mereka mendeklarasikan negara Israel pada tanggal 14 Mei 1948. Itulah yang terjadi, sahabat. Beberapa rentetan sejarah peperangan yang telah melahirkan banyak korban, tidak hanya puluhan, tidak hanya ratusan, ribuan orang dikorbankan hanya karena sebuah ambisi untuk menguasai suatu wilayah. Hati nurani mereka digadaikan. Naudzubillah. Kan seperti itu. Tapi saya yakin kalau teman-teman santri pasti memiliki hati nurani yang baik, tidak mudah menyakiti, ya kan? Tidak mudah membenci. Kan seperti itu sahabat-sahabat santri. Ya. Tidak ada ceritanya sahabat-sahabat santri itu menyakiti antara satu sama yang lainnya. Benar kan? Apalagi apalagi sekalipun kita berbeda agama, sekalipun kita berbeda suku, kalau teman-teman santri sudah paham akan anjuran di dalam agama, tidak akan pernah menyakiti. Bahkan orang-orang yang kita sayang pasti
tidak akan pernah disakiti. Jangan pernah ragukan cinta seorang santri kepada pasangannya. Itu sahabat. Agama saja dijaga, negara saja dijaga, apalagi kamu. Ya kan gitu. Bicara tentang tanah-tanah perjanjian, maka ini merujuk dalam surat Al-Quran, yakni surat Al-Maidah ayat 21. Masuklah engkau ke tanah Palestina, ke tanah yang suci yang telah ditentukan oleh Allah. Kemudian jangan pernah kemudian mundur dari musuh, lari karena engkau akan merugi. Itu mungkin yang diklaim oleh mereka sebagai tanah perjanjian. Padahal sejatinya sahabat-sahabatku, hal ini kemudian ditangkis dengan surat Al-Quran bahwasanya tidak akan terjadi hal tersebut jika hati itu tidak taat terhadap Tuhannya. Itu sudah ada di dalam ayat Al-Quran itu. Nah, ini yang perlu kemudian kita lakukan. Anggaplah kenapa pentingnya kita membela Palestina. Maka jika engkau ditanya, ketika para santri ditanya soal kenapa Anda membela Palestina yang jauh di luar sana, karena ini adalah tanggung jawab kita sebagai manusia. Sebab sesama manusia harus saling menjaga. Ini bukan sebuah peperangan antar agama lagi, sahabat-sahabat. Melainkan ini adalah tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung dan telah memakan ribuan korban. Tragedi ini telah mengiris hati kita. Tragedi ini telah melukai batin kita. Maka dari hal itu, tentunya kita wajar jika membela Palestina saat ini, sahabat-sahabatku sekalian. Kenapa? Hingga saat ini kita perlu kemudian melakukan pembelaan terhadap masyarakat Palestina. Kita mengingat di dalam surat Al-Quran, anggaplah surat Al-Hujurat, bahwa Tuhan telah menciptakan manusia itu ada laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, yang tujuannya untuk saling mengenal, lita'arofu. Ini yang kemudian menjadi dasar kita untuk kemudian saling menyayangi, saling mengasihi, saling mencintai. Bukan kemudian saling mencaci, saling memaki, ataupun saling memusuhi. Sekalipun kita berbeda agama, sekalipun kita berbeda suku, ataupun kita berbeda bahasa, akan tetapi kita tetap bersaudara atas dasar manusia. Ini sahabat-sahabatku sekalian. Nah, ada banyak hal yang perlu kita lakukan bersama ke depan. Bahkan Gus Dur pernah menyampaikan seperti ini. Jika engkau berbuat baik, orang lain itu tidak akan pernah bertanya apa agamamu dan dari mana asalmu. Hal ini pertanda bahwa kita itu di dalam melakukan kebaikan jangan sampai melihat latar belakang mereka. Oh iya, kamu Kristen ya? Kamu Katolik ya? Mohon maaf, saya tidak ingin menolong. Nah, seperti itu kan? Ya, kurang benar juga. Makanya sahabat-sahabat, ini yang harus kemudian kita galakkan bersama.